Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Season Alta. Saya kesini hari ini sore-sore mengecek perkembangan tebu, dan tebu kita ini sudah berumur 2,5 bulan. Namun sejak dilakukan pemupukan kedua 20 hari sampai sekarang ini belum turun hujan, dan kayaknya hari ini sudah mulai ada gerimis, sehingga pupuk yang ada di pangkal tebu masih belum terurai karena kita menggunakan Posca untuk pemupukan kedua. Semoga hujan masih lancar ke depannya. Bagaimana kalau kita hari ini membahas tentang keuntungan mengembangkan pertanian tebu sebagai bisnis keluarga. Oke, sudah asik ya. Yuk kita bahas bisnis tebu ini atau usaha tebu ini sebagai usaha keluarga. Tentu kalau kita mau berperusahaan kan butuh modal, dan kalau sebagai saya ya kayaknya tidak mungkin seperti itu. Mau buat toko yang besar ya tidak mungkin seperti itu, tidak punya modal untuk ke sana. Akhirnya saya rintis di dunia tebu. Dan kenapa saya berani menyampaikan di sini? Mungkin ini menjadi bahan motivasi juga kepada sahabat petani tebu, terutama khususnya kalau yang pemula. Kalau yang sudah senior tentu beliaunya sudah lebih matang dari pemikirannya daripada kita. Cuman apa yang kita bahas hari ini semoga mempunyai dampak atau manfaat bagi kehidupan keluarga kita masing-masing seperti itu. Tentu saya bukan mau merubah sebuah artinya teman-teman kalau sudah bertani di cabai silahkan kembangkan di cabainya, semoga menjadi petani cabai yang sukses. Kalau yang padi silahkan padi, jagung yang jagung, dan saya bicara hari ini khusus yang petani tebu. Tentu saya berharap kita saling bisa mengisi dan kita saling bisa mengembangkan pertanian tebu ini. Bagaimana tebu ini menjadi suatu bisnis keluarga yang dapat kita kembangkan. Dengan hadirnya usaha tebu kita ini, syukur-syukur kita bisa menciptakan lapangan kerja baru di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Terus terang saya sampaikan di sini, saya bukan tuan tanah. Walaupun ada tanah waris dari orang tua dan itu sudah dibuat kebun jati dan kebun mangga. Jadi saya awalnya adalah pemelihara sapi. Artinya di samping bertani saya juga pelihara sapi. Dan sapi saya jual dan itu pun diajak oleh saudara untuk dikembangkan di dunia pertanian tebu. Alhamdulillah sampai sekarang menjalani di dunia pertanian tebu ternyata enak dan menguntungkan, dan ini saya berpikir sangat prospek untuk dijadikan bisnis keluarga untuk kita kembangkan. Tebu itu ada hal yang sangat menguntungkan itu bagi kita, itu adanya satu itu keterjaminan harga. Kenapa kok ada keterjaminan harga? Harga tebu itu setiap tahunnya sama atau bisa kita prediksi jelas angkanya seperti itu. Berbeda dengan pertanian yang lainnya. Sekali lagi mohon maaf, bukan membandingkan dalam hal yang negatif. Ini dalam hal berpikir yang positif saja. Di pertanian yang lain itu, contohlah cabai. Hari ini kadang-kadang harganya 30.000. Besok bisa 80. Bahkan kadang-kadang sampai 5.000. Nah, ini menurut saya pribadi
ini kurang pas untuk dikembangkan dalam hal lahan yang cukup luas, karena pada saat untung betul kita langsung kaya, tapi pada saat itu rugi, modal semuanya ikut semuanya nanti. Sedangkan tebu hampir sama dengan jagung, harganya begitu saja. Nah, ini yang menguntungkan adanya keterjaminan harga. Keterjaminan harga ini juga kita ini gini, saya kan awalnya ternak sapi lah, pelihara sapi lah gitu ya. Setelah saya hitung-hitung 2 tahun saya berjalan berupaya ternak sapi itu sebanyak 5, saya waktu itu saya buat kandang habis 40 juta saya waktu itu buat kandangnya. Sampai kelemahan yang saya rasakan waktu itu ya, pas kita mau jual, kita tawar menawar dengan tengkulak, bisa-bisa kita yang pelihara sampai 1 tahun itu kalah dengan tengkulak yang hanya setengah jam duduk dan minum kopi di rumah saya. Hasilnya gitu loh, batinnya gitu loh ya, kurang pas ke batin saya waktu itu. Akhirnya saya diajak ke tebu, saya jual untuk ke pertanian tebu, dan alhamdulillah yang saya rasakan cukup bagus karena faktor adanya keterjaminan harga dari pertanian tebu itu yang sangat menguntungkan bagi kita sebagai petani tebu. Yang berikutnya, yang kedua adalah jangka sewa yang panjang dan itu berkelanjutan gitu ya. Kita sewa tahun 2002, saya sewa lahan seluas setengah hektar dan alhamdulillah dapat harga yang murah waktu itu 17.500.000 setengah hektar untuk 5 tahun. Jadi kalau tidak salah berarti kan sekitar 3,5 ya. Dan tanahnya memang berbatu dan berpasir, cuman masih ada irigasinya walaupun pakai pompa. Dan alhamdulillah di kala itu panen saya cukup besar dapatnya waktu itu, sebesar 37.500.000 saya dapat waktu itu. Itu tahun pertama. Tahun kedua, tahun ketiga belum, sudah hasil hitungan beda sudah. Sampai sekarang kontraknya masih belum selesai dan bahkan orangnya sudah perpanjang 1 tahun. Jangka sewa yang berkelanjutan seperti itu menguntungkan bagi kita, karena tahun ini kita panen langsung kita ambilkan sewa lagi. Jadi walaupun kita sebenarnya tidak punya lahan atau tidak punya tanah sendiri, kita bisa punya lahan yang garapan ya. Seperti ini penghitungannya, hari ini kita sewa 1 lahan, jangka waktu 5 tahun. Tahun berikutnya kita ambil sewa di tempat yang lain. Dari mana hasilnya? Dari mana modalnya? Dari yang lahan ini. Tahun berikutnya lagi, ketiga, kita ambil lagi sewa lahan. Dari mana kita dapatkan? Dari bati untung atau untung dari lahan ini, lahan ini, lahan ini. Tahun berikutnya terus begitu. Kita tambah lahan, tambah lahan, tambah lahan. Ini kita hasilnya ya kita kembangkan terus, kita kembangkan terus dan kembangkan terus sesuai keinginan kita. Sudah dianggap ya, tidak semuanya sih, tidak semuanya dibuat pengembangan lahan, tapi harus juga dipikirkan tentang ketersediaan pupuk dan juga ongkos kerja nanti di tahun berikutnya. Itu juga sudah kita sisipkan duluan. Jadi pada saat musim hujan sudah turun, waktunya kita tanam, ongkos sudah ada, lahan juga sudah semakin bertambah. Kenapa? Inilah enaknya di pertanian tebu. Dan sekali tanam kita sudah bisa panen berulang-ulang seperti itu. Dan yang ketiga, bisnis tebu ini bisa dijadikan keberlanjutan untuk pendidikan keluarga. Ini pentingnya. Tentu kita ingin pendidikan anak kita itu lebih tinggi daripada kita hari ini. Dan itu butuh modal. Contoh konkret kenapa saya katakan ini lahan tebu ini bisa dijadikan modal untuk keberlanjutan pendidikan keluarga kita ya. Taruhlah tahun 2025 ini kita ambil sewa. Jangka waktu 5 tahun.
Anak saya sekarang ada yang di SMP, dan itu sudah duduk di bangku kelas 8. Kelas 9 lulus, masuk ke SMA, berarti kelas 10, 11, 12. Itu masih baru 4 tahun ke depan. Berarti yang kita sewa tahun 2025 ini, satu lahan itu sudah bisa membantu kehidupan atau bisa membantu pendidikan anak saya sampai ke bangku kuliah, menghantarkan ke bangku kuliah sudah. Itu yang hanya sewa 5 tahun. Padahal sewa lahan tebu yang ada di lapangan itu sangat bervariatif. Ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun. Berarti anak saya yang masih SMP hari ini itu bisa sampai menikah nanti. Sudah selesai bangku kuliah, lahan sewa itu masih, tanah yang ada itu, tanah yang saya sewa itu berarti kan masih akan dikelola saya. Yang hari ini saya bentuk hari ini. Coba dipikir kenapa kita itu bisa melanjutkan pendidikan anak-anak kita dengan salah satunya sering banyak sewa lahan. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, saya bukan anaknya Tuan Takur, bukan anaknya bukan anaknya Tuan Tanah seperti itu ya. Tapi punya cita-cita yang cukup besar. Caranya ini, makanya saya tularkan di sini. Mungkin sahabat petani tebu ada yang mau mengembangkan, tidak hanya sekedar jadi petani tebu satu lahan itu saja, itu saja, tidak mau dikembangkan. Saya pingin sahabat petani tebu subscriber yang nonton hari ini itu juga terketuk hatinya untuk mengembangkan ini, yakinkan keluarga, yakinkan istrinya untuk mendukung di dunia pertanian tebu. Insya Allah sukses. Dan yang keempat berarti untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Ya tentu pada saat kita mengolah lahan tidak semuanya itu akan diberikan ke lahan, diterjunkan ke lahan lagi. Ya kita untuk kebutuhan ekonomi dalam kehidupan keluarga. Cuman kalau masih pemula seperti saya ini, kalau mau beli barang yang sifatnya konsumtif, contohnya mau ke mobil, tunggu dulu. Kalau mau bertani tebu itu minimal 7 tahun. 7 tahun silahkan sudah. Insya Allah sudah tenang, jadi tidak berpikir lagi tentang uang pajak dan sebagainya, hanya diambilkan dari satu atau 2 truk, selesai sudah. Yang terakhir adalah investasi atau tabungan ya. Saya pikir ini bisa dijadikan tabungan sebenarnya, karena kita, khususnya saya pribadi, untuk mempunyai lahan 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar, 5 hektar, dan itu kalau beli kayaknya uang dari mana kan, seperti itu. Jadi tapi saya pingin ngelola lahan, yang kita pingin kan ngelola lahan sampai 10 hektar, 15 hektar gitu, seperti itu pingin. Tapi kalau bukan anaknya Tuan Tanah kan tidak mungkin. Solusinya sewa. Alhamdulillah dari tahun 2022 sampai sekarang saya sudah ada lahan itu sekitar 8 hektar sudah yang saya kelola hari ini, dan itu hanya berawal dari setengah hektar dulu. Pertama saya ya jual sapi satu, saya jual dulu karena masih belum yakin dengan tebu. Setelah tahu hasilnya dari satu sapi itu yang saya jual, setelah saya tahu hasilnya, maka tahun berikutnya sapi yang lainnya juga saya jual untuk saya lebur di pertanian tebu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah lumayan hasil yang kita kelola, dan saya setiap tahun bisa dipastikan itu menambah lahan. Awalnya saya hanya membayangkan kalau punya lahan 1 hektar bagaimana,
2 hektar bagaimana. Ternyata seiring berjalannya waktu dan alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada saya, tercapai 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar itu sudah saya garap lahan yang seperti itu sudah mohon maaf ya, sudah biasa hari ini sudah. Sehingga tercapai lahan 8 hektar hingga hari ini. Nah, masa sewa yang cukup panjang ini sangat menguntungkan bagi kita yang tidak punya lahan. Mungkin subscriber semua sama senasib dengan saya, tidak punya lahan, hanya lahan sewa. Ayo kita kembangkan terus. Insya Allah akan mencapai hasil yang kita harapkan. Kuncinya salah satunya jangan patah semangat. Gagal biasa kadang-kadang. Saya itu sekali tanam, kalau tanah padas seperti ini, memang kalau pas tidak ada hujan, tidak sesuai dengan target, itu biasa. Gagal tahun ini bukan gagal kalau tebu itu gagal total terus dalam artian tidak panen, kayaknya tidak ya. Kalau panen tidak sesuai dengan target, kita mengharapkan misalnya 1 hektar dapat minimal lah 50 juta misalnya, tidak tercapai hanya di 25, tidak masalah. Kenapa? Tahun kedua masih ada, tahun ketiga masih ada, tahun keempat masih ada, tahun kelima, dan seterusnya seperti itu. Jadi pasti akan terpenuhi. Modal awal itu pasti bisa dikatakan pasti balik untuk di dunia pertanian tebu. Mungkin itu saja dulu jawab-jawabnya dari apa ya semua yang saya sampaikan tadi itu berdasar dari pengalaman saya. Kalau mungkin dicari atau di searching di Google tidak ada ya, karena itu hanya pengalaman pribadi saya sendiri. Dan untuk memotivasi saya dengan teman-teman yang kebetulan hari ini mampir di channel Azisun Alta. Namun semua itu tidak lepas dari doa kedua orang tua dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun usaha kita tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan semanis yang kita harapkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.